the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kalau dulu papa saya pendoa sering menyanyikan pakai bahasa Mandarin, berkat Tuhan itu lebih besar, berkat Tuhan itu lebih besar. Ditunjukkan di mana dosaku meskipun banyak kesalahan dosa, darah Tuhan mensucikan semua. Anugerah Tuhan lebih besar. Nyanyi itu sambil doa. Saya kira itu lebih mendarat. Ya. Saya pernah mendengar khotbah seorang pendeta ambil cerita itu Yesus waktu jalan banyak orang berdesak-desakan. Ada seorang wanita sudah sakit bertahun-tahun, tidak salah 12 tahun. Dia percaya dengan desak-desakan menjamah baju Yesus saja pasti sembuh. Akhirnya dia usaha megang dan ternyata sembuh. Nah, Yesus juga tahu seperti dia menoleh ke belakang. Siapa yang megang, yang menjamah itu bajuku? Muridnya itu kan ngomong, begitu banyak orang desak-desakan, kamu kok nanya siapa yang menjamah? Rasanya kan tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, kalau tidak pingin kena jamah orang, seharusnya kan tidak perlu desak-desakan gitu. Tapi Yesus terus lihat mana siapa, dia ingin orang itu keluar. Akhirnya wanita ini terpaksa keluar, saya yang menjamah. Kan gitu. Padahal Yesus tahu wanita ini ingin menjamah supaya dia sembuh. Imannya itu hanya percaya Yesus untuk menyembuhkan dia. Tapi Yesus panggil dia itu ada apa? Bukan hanya sembuh, ingin memberi dia hidup yang kekal. Jadi kadang satu cerita itu sepertinya cuma cerita ya, tapi artinya dalam. Nah, kalau Injil Yohanes pasal 9 itu sudah dibaca belum? Satu pasal itu hanya cerita seorang yang buta dan sejak lahir. Nah, dia ketemu Yesus, entah ya apa ketemu, apa diantar orang atau bagaimana. Yesus tanya dia mau apa? Katanya saya mau lihat mataku. Lalu Yesus tidak tahu ngapain,
ludah ke tanah, ambil tanah itu dioleskan ke matanya. Itu artinya apa saya tidak tahu. Lalu suruh dia cuci matanya ke sebuah kolam. Lah waktu dia pergi nyuci, dia matanya bisa lihat kembali. Wah, dia suka cita sekali, lalu bersaksi. Lah, yang di bait Allah panggil dia, tanya dia siapa yang menyembuhkan kamu. Soalnya pada hari itu hari Sabat, ah, sabat. Sabat. Sebetulnya panggil dia mau nanya itu mau ngomong itu dosa, hari Minggu menyembuhkan gitu. Nah, dia sendiri waktu disembuhkan dia sendiri tidak tahu itu siapa, cuma tahu Yesus. Dia bilang Yesus itu. Nah, Yesus itu menurut kamu siapa? Ya dia bilang kalau dia bisa menyembuhkan saya, yaitu pasti nabi atau siapa. Akhirnya terjadi salah pengertian, dia diusir. Akhirnya Yesus mendengar itu, mencari dia. Ketemu dia, pertama tanya dia, kamu percaya anak Allah? Dia malah tanya, siapa anak Allah? Itulah. Yesus bilang, ya saya ini. Wah, dia baru mengerti yang menyembuhkan dia itu anak Allah. Langsung dia menyembah. Gitulah. Dari sini kita lihat proses imannya itulah. Dia percaya Yesus, tapi percaya Yesus pertama bukan sebagai anak Allah, bukan sebagai juru selamat, sebagai tabib. Makanya dia ngomong nabi, utusan dari Allah. Kan gitu. Nah, Yesus ketemu dia tidak ngomong banyak, kamu percaya anak Allah, langsung to the point. Mengembalikan dia. Akhirnya dia mengerti, lalu dia menyembah. Nah, ini iman dari iman yang sementara, akhirnya menjadi iman yang menyelamatkan. Gitu. Kalau kita tidak belajar ya sebagai cerita gitu ya. Ternyata itu kan juga suatu proses toh. Gitu loh. Makanya Pak Manat saya pertama dengar dia bilang, loh, Yesus menyembuhkan, Yesus memberi orang makan, Yesus melakukan hal-hal itu. Hanya satu kata saja. Tapi dia mau menyelamatkan kita. Yaitu dia harus nanggung dosa kita, mati di kayu salib, nyawa ganti nyawa, baru bisa menebus nyawa kita. Nah, itu sehingga kita harus hati-hati yang utama dan yang tidak utama. Hari ini kenapa banyak orang menjerumus ke iman sementara, yaitu merasa hidup ini yang utama. Padahal hidup ini hanya sementara. Toh. Yang kekal itu tidak dipikir yang sementara ini. Nah, hari ini banyak orang kan ngomong yang penting sehat. Lalu yang penting apalagi?
yang penting pinter, yang penting apa gitu. Loh, sebetulnya nomor satu yaitu hidup kekal. Ya. Itulah. Sehingga cerita apapun, masalah apapun, pertanyaan, apakah Anda sudah punya hidup kekal? Apakah Anda sudah anak Tuhan? Hmm. Sekian tahun yang lalu, saya justru dengar rekan saya Hmm. cara tentang doa. Hmm. Semua orang doa. Iya, tiap hari doa. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa mendengar? Oh, mendengar. Hmm. Loh, Anda itu siapa? Kok dia mau mendengar? Kan gitu. Hmm. Sering kita tidak pikirkan. Nah, dari situ muncul betul posisi kita sebagai anak itu sangat penting. Hmm. Hmm. Nah, kalau belum anak, lu yang dengar doa itu siapa? Kan gitu. Sama dengan kita. Kalau anak yang minta, pasti kita perhatikan. Ya. Bahkan belum minta pun kita perhatikan. Hmm. Tapi yang datang kalau bukan anak, tidak kenal. Hmm. Ini minta itu kan urusan apa? Hmm. Hmm. Kan gitu. Ya. Nah, ini harap dalam kehidupan mempertajamkan orang. Hmm. Gitu lah. Hmm. Saya sekian puluh tahun sebelum belajar EE, ya cerita dengan seorang pendeta. Masalah kalau keluarga, masalah kalau terjadi percekcokan, perselisihan bagaimana. Saya bilang ya, pertama ya diinjili dulu, terima Injil ya, Hmm. nggak terima Injil ya, mana bisa selesai. Cara pendeta itu maksudnya ya dikasih tahu, dinasehati, nasehati. Saya bilang semua juga tahu kalau nasihat, tapi bisa lakukan nggak? Hmm. Kan gitu. Hmm. Ya. Nah, ini sering terjadi kayak di Cina barusan ini pasangan muda, ya 40-an tahun, anak 3. Hmm. Loh, yang ingin cerai itu yang perempuan. Aneh kan? Kan gitu. Hmm. Jadi kadang pergi barang ke luar kota dia enggak, ya wis karepe dewek gitu loh. Nah, terpaksa akhirnya rekan saya khusus menemui dia, ceritain lagi. Padahal dia ya pernah belajar EE. Hmm. Gitu loh. Akhirnya baru lebih sadar, baru kembali. Loh, semua apa yang diomong itu semua orang terpelajar itu ngerti, tapi enggak mau lakukan. Hmm. Gitu loh. Makanya saya sering ngomong, kita ingin diberkati enggak? Hmm. Kalau ingin, kawan kita itu mau diberkat Tuhan penuh. Lah cawan itu sudah penuh. Penuh apa? Sampah. Hmm. Perlu dibuang dulu tuh. Ya. Itulah. Seperti saya pernah ngomong, buang banyak, kita dapat banyak. Buang sedikit, ya dapat berkat sedikit. Nah, biasanya sampah paling banyak itu jengkel, wenci, nggak terima, kan gitu. Egonya itu. Nah, makanya saya bilang kalau Allah
mau mengampuni kita. Loh, kita kok masih tidak mau mengampuni, menerima orang.